Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat sehat semuanya, selamat datang dan selamat bergabung di podcast RSD Nganjuk yang menyajikan berbagai informasi terbaru dan terkini seputar pelayanan rumah sakit daerah Nganjuk, juga informasi tentang dunia kesehatan yang tentunya bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Sahabat sehat, pada tanggal 27 Juli 2024 diperingati sebagai Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, kita juga akan berbincang dan juga berbagi informasi seputar kanker kepala dan leher, yaitu kanker nosofaring. Tapi tentunya pasti sahabat sehat semuanya juga tidak tahu kan apa itu kanker nosofaring atau sebenarnya nosofaring itu terletak di mana di tubuh kita ini. Lalu gejala-gejalanya seperti apa, lalu langkah-langkahnya agar terhindar dari penyakit tersebut apa. Untuk itu sahabat sehat, kali ini kita akan bertanya langsung kepada yang sudah sering menangani penyakit tersebut. Sudah hadir di studio kita pada saat ini, beliau adalah Dr. Muhammad Arifianto, SPTHT KL, selaku spesialis bedah THT di Rumah Sakit Daerah Nganjuk ini. Langsung saja, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi. Selamat pagi. Kabar baik dok? Alhamdulillah. Baik. Iya. Kita akan berjumpa untuk yang kedua kali ya dok ya. Ya. Iya kemarin temanya adalah World Hearing Day. Sahabat sehat kalau mau lihat yang kemarin yang World Hearing Day bisa lihat di channel ini juga ya. Bersama Dokter Arifianto juga. Ya dokter, kali ini kita akan berbincang mengenai kanker nosofaring dok. Ya. Untuk memperingati Hari Kanker Kepala dan Leher Sedunia ya dok ya. Ya. Kalau boleh tahu sebenarnya nosofaring sendiri itu apa sih dok? Atau mungkin di tubuh kita tuh letaknya yang di mana gitu dok? Oke. Jadi Hmm. istilahnya saya paskan dulu. Yang Iya. betul nasofaring. Oh nasofaring. Nasofaring. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Memang Salah pelafalan ya. ya. Jadi nasofaring. Bahasanya itu sebenarnya sesuai kan itu bahasa dari awal bahasa Latin ya. Naso itu dari nasal, berarti hidung, faring itu tenggorokan atau tenggorok. Jadi ini bagian dari tenggorok yang posisinya itu berada di belakang hidung kita. Jadi tenggorok itu dibagi jadi 3 bagian. Nasofaring itu di belakang hidung, itu bagian dari tenggorok juga, di bawahnya yang kalau kita lihat langsung itu ada kelihatan amandelnya, kalau yang masih ada amandelnya ya. Nah itu namanya orofaring, di bagian bawah lagi itu tidak kelihatan namanya laringofaring. Nah, sekarang yang kita bahas adalah tumor ganas atau kanker itu ya. Ada istilah lain karsinoma itu sama aja itu di nasofaring. Nah, posisinya di belakang hidung. Nah, posisinya yang istilahnya tersembunyi sehingga adanya suatu benjolan, adanya suatu penebalan di situ kan tidak tampak. Nah, nasofaring kok beberapa orang kayaknya kok sering paham ya, apa ya nasofaring itu apa? Jadi kalau zaman-zaman COVID itu istilah nasofaring meningkat karena apa? Waktu dilakukan swab, selain swab di tenggorokan juga di swab nasofaring. Jadi kalau Gitu dulu, gitu. ya dulu kalau di swab zaman COVID itu dimasukkan sampai ke sentuh di hidung belakang, nah itu area nasofaring. Oh makanya sampai terasa gitu. Iya, Berarti itu sebenarnya di bagian nasofaring. Memang nasofaring. area yang sering berkumpulnya eh, virus dan lain-lain itu sering berada di situ karena memang tumbuhan lah istilahnya dari posisi hidung itu di belakang. Dan itu jatuh ke misalnya turun ke bawah itu ke arah tenggorok atau dibilang faring tadi. Nah, sekarang kembali lagi ya. Jadi tanggal 27 Juli 2024. Jadi peringatannya setiap tanggal 27 Juli, tetapi tahun 2024 ini kita memang selalu setiap tahun itu kita istilahnya diperingati. Diperingati itu sekaligus kita menyadarkan atau kita membantu memberikan pemahaman bahwa kanker ini juga ada di kepala dan leher dan setiap tahun kasusnya bertambah cukup banyak. Dengan bertambahnya waktu ini, jadi tren penyakit itu karena usia bertambah, makanan dan minuman itu bermacam-macam, Bervariasi betul, sekali. sehingga tren penyakit sekarang itu sudah mengarah sekarang adalah ke arah penyakit
yang berhubungan dengan kanker, termasuk penyakit yang berhubungan dengan faktor degeneratif, ketuaan lah istilahnya karena usia harapan hidup kan meningkat. Nah, sekarang kita kembali. Kenapa yang istilahnya yang dipilih temanya misalnya pada hari ini adalah tentang kanker nasofaring karena kasus ini untuk kasus di kanker kepala dan leher ini termasuk yang terbanyak. Gitu. Untuk di bidang THT itu yang paling tinggi. Nanti setiap daerah mungkin bisa beda-beda, tetapi untuk Indonesia umumnya itu nomor 1 kanker nasofaring. Setelah itu mungkin ada beberapa daerah yang di kanker di sekitar hidung dan sinus, lalu baru kanker di tenggorokan bawah atau di bagian laring. Gitu. Jadi kasusnya memang tiap daerah beda-beda, tetapi kanker nasofaring ini termasuk yang tertinggi. Makanya ini jadi. Nah, sekarang kita kembali ke istilahnya anatomi atau posisi nasofaring itu tadi. Jadi kalau kita tarik suatu garis lurus dari lubang hidung dalam posisi kepala kita tegak ke belakang lurus gitu ya, garis. Nah, dia akan menumbuk suatu organ atau suatu area. Nah, disitulah yang disebut nasofaring. Kalau dilihat dari tenggorokan, kelihatan enggak? Ya enggak, karena dia di belakangnya dari langit-langit yang bagian lunak. Langit-langit itu ada 2. Yang di depan itu langit-langitnya keras. Jadi kalau diraba sendiri gitu pakai jari itu keras itu. Cuman kalau yang di belakang itu ada bagian langit-langit yang lunak yang kalau jenengan bilang A gitu dia kayak naik turun sedikit. Nah, itu juga disebut langit-langit yang lunak. Nah, posisinya di belakang situ. Jadi posisinya memang tersembunyi. Makanya adanya pembesaran benjolan tentu tidak tampak. Itu secara gambaran langsungnya tidak tampak. Makanya ada pemeriksaan-pemeriksaan yang nanti fungsinya untuk melihat secara langsung di bagian itu. Istilahnya menggunakan endoskopi untuk melihat di nasofaring. Nah, gitu. Jadi posisinya yang tersembunyi tadi yang menyebabkan gejalanya itu kadang di awal-awal tidak tampak. Dan kadang gejala dininya atau gejala awalnya itu seperti keluhan-keluhan yang umum, cuman bengong, terus hilang, gitu-gitu. Seperti orang pilek satu sisi, misalnya. Ya, kadang kan mikirnya, pilek biasa, misalnya. Atau yang kadang sering pasien itu sudah datang, biasanya sudah di stadium yang sudah lanjut, karena biasanya sudah ada benjolan di leher, atau kok di langit-langit saya kok kayak ada nonjolnya. Itu kan sudah stadiumnya sudah lanjut, istilahnya sudah bukan di stadium awal lagi. Jarang memang ditemui pada stadium awal, karena sebagian besar datang sudah dengan keluhan benjolan di leher, atau mimisan, atau nanti kita bahas lagi untuk masalah gejala klinisnya ya. Kalau untuk penyebabnya sendiri dok dari kanker ini, apakah mungkin lifestyle atau mungkin pernah kena penyakit yang lainnya untuk gejala timbulnya kanker tersebut dok? Dari berbagai literatur penelitian memang belum bisa secara spesifik menyebutkan oh ini penyebabnya gitu. Tetapi memang ada beberapa faktor yang ditemui dari penelitian itu yang sering dihubungkan dan memang ditemui pada pasien-pasien itu berhubungan. Salah satunya yang mungkin istilahnya banyak diteliti dan itu adalah keterlibatan namanya virus Epstein-Barr atau EBV, Epstein-Barr virus. Jadi kalau maaf ya ini bahas sedikit, kalau di kanker serviks itu HPV, Human Papilloma Virus ya. Tapi kalau berhubungan dengan nasofaring ini EBV, Epstein-Barr virus. Nama virus ya dok ya? Virus, ya virus. Dan memang virus itu sering dijumpai di nasofaring. Tetapi apakah semua yang terinfeksi terus menjadi kanker? Kan kenyataannya tidak. Nah, gitu ya. Itu pertama. Yang kedua, ya berhubungan, ya dikatakan sebagai lifestyle ya bisa, karena itu hubungannya dengan kebiasaan makan. Tapi sebelum membahas ke sana, tentu ada faktor istilahnya genetik. Genetik itu kan berarti kalau misalnya orang tuanya, entah itu ibunya atau bapaknya, pernah terdiagnosa kanker nasofaring atau mungkin kanker yang lainnya, ya mungkin menyebabkan si anak akan mempunyai faktor resiko lebih besar. Faktor resiko itu kan tidak mutlak. Jadi bisa iya, bisa enggak.
Nah, oleh karena itu ya harapannya dengan mengetahui faktor-faktor yang mungkin menyebabkan itu, maka kita bisa mulai untuk sadar dan merubah gaya hidup kita. Oh, makanannya yang harus dihindari apa gitu ya. Nanti salah satunya akan kita bahas. Jadi genetik ya. Nah, kalau genetik ya gimana kita rubah? Kalau misalnya ada orang tua yang menderita kanker apa ya terus mau dirubah nggak bisa kan? Ya, yang dirubah ya tentu ke individunya masing-masing. Gitu. Nah, yang ketiga tadi hubungannya dengan makanan-makanan dengan pengawet. Kalau di kanker nasofaring sering dihubungkan dengan makanan-makanan yang diawetkan dengan cara diasinkan. Ya, kalau orang Indonesia ya ikan asin gitulah, ikan asin gitu kan itu memang banyak dikonsumsi di daerah Asia Tenggara termasuk Indonesia, mungkin di Cina Selatan dan nah pada awal untuk melihat sebaran dari kanker nasofaring ternyata dia sifatnya banyak di area tadi di Cina bagian selatan, Asia Tenggara dan ternyata dilihat itu berhubungan juga dengan kebiasaan makan ikan-ikan yang Entah. diasinkan tadi. Oh, diasinkan. Jadi ikan asin kalau orang anu kan ikan asin tadi. Nah, itu. Ya sudah banyak penelitian ya dan memang eh, berhubungan ya, memang berhubungan dengan konsumsi ikan itu. Bahkan ada penelitian juga yang kalau sejak kecil sudah sering makan ikan ya faktor risikonya lebih besar lagi ternyata. Di usia 10 tahun ke bawah sudah sering makan ikan asin gitu. Ikan Tapi asin. bukan berarti semua ikan ya dok ya, maksudnya ikan yang diasinkan atau ikan asin gitu Iya, yang cara mengawetkan ikan itu kan macam-macam. Ya, salah satunya kan dengan metode itu kan. Ya, ikan asin selain awet ya memang mungkin dari taste-nya rasanya ya enak. lebih Orang enak ya. Indonesia senang gitu kan. Kalau memang sudah terbiasa ya mulai lah dikurangi atau ikan segar kayaknya lebih bagus kan. Ikan Berarti fresh itu. penyebabnya lebih ke makanan ya dok ya? Kalau Eh, bukan penyebabnya lebih ke makanan, tetapi pada kasus-kasus ini banyak dijumpai pasien yang memang punya kebiasaan itu. hmm, Tapi tidak mutlak bahwa gara-gara makan itu ya buktinya yang kena berapa, yang makan banyak kan, kan bisa gitu. Jadi memang tidak tidak apa ya, spesifik tidak ke itu ya. iya, tidak spesifik. Cuman ya kita sudah tahu risk faktornya atau faktor risikonya ini ya. Kalau bisa dihindari, dihindari kan. Tuh. Terus juga masalah ya umum. Kanker umum itu kan ya merokok, minum alkohol, nah, zat-zat terlarang itu punya risiko. Karena semua sel tubuh kita itu punya potensi berubah. Yang awalnya sel sehat, sel normal menjadi sel-sel yang abnormal, menjadi sel abnormal, akhirnya bisa berubah lagi menjadi sel kanker. Sel kanker itu berarti ya ada sesuatu yang tumbuhnya tidak normal. Dia tumbuh dan berkembang secara tidak normal. Sel itu harusnya ada umurnya, dia harusnya mati di usia berapa hari atau berapa bulan, tetapi pada sel kanker itu apa penyetelannya untuk sel tadi untuk mati itu tidak jadi, makanya tumbuh terus. Nah, itu ya bahasa gampangannya seperti itu sehingga dengan ada zat-zat yang dibilangnya onkogenik, berarti zat-zat yang dia bisa menyebabkan sel-sel kita normal bisa berubah menjadi sel abnormal atau bahkan menjadi sel kanker itu zat-zat onkogenik tadi ya lebih baik dihindari. Tuh, banyak makanan-makanan pengawet-pengawet makanya sekarang sudah sering ditertibkan kan makanan yang mengandung ini dan ini dan ini sama BPOM mungkin di apa istilahnya diteliti kalau mengandung kandungan ini kadar segini tidak boleh gitu. Karena ya dikhawatirkan seperti itu. Salah satunya itu ya. Jadi dibilang penyebab utamanya apa kita tidak bisa Iya, banyak tidak faktor bisa ya dok ya. banyak faktor tetapi kita bisa ambil pelajaran dari oh ada faktor risiko yang mengerucut kok akhirnya loh oh ternyata pada pasien kanker nasofaring ini juga dijumpai infeksi Epstein-Barr virus. Nah, berarti kan ada hubungannya, tetapi tidak mutlak itu penyebab. Nah, gitu ya. Iya. Oke, oke. Kalau untuk gejala-gejalanya sendiri dok, tadi dokter mengatakan kalau
biasanya mimisan atau apa gitu. Ya, Apa juga yang mengalami penyakit ini mungkin ada demam atau apa gitu dok? Spesifikasinya seperti jarang. apa? Jadi gejala itu ada gejala awal, nanti ada gejala yang lanjutan. Gejala awal paling yang jadi di nasofaring tadi dia dekat dengan organ atau suatu organ itu namanya tuba. Tuba itu saluran yang menghubungkan ke telinga tengah. Jadi di telinga itu dibagi tiga, telinga luar, telinga tengah, telinga dalam. Telinga tengah di belakang gendang itu ada suatu bangunan yang berhubungan dengan nasofaring tadi. Jadi kalau ada penebalan, benjolan di nasofaring, dia sering menyebabkan gangguan juga di tuba tadi. Nah, gangguan tuba itu sering terjadi pada orang yang misalnya pilek, batuk, terus habis itu telinganya kok mendengung ya, kok Kayak budek gitu ya dok? ya kayak budek, bengung. Nah, itu atau bahkan bisa sampai infeksi ya. Intinya gangguannya juga di tuba. Jadi keluhan awalnya bisa muncul seperti itu. Satu, biasanya dengung, telinganya mendengung, bisa. Pendengarannya bisa berkurang, juga bisa. Itu gejala awal. Tapi apakah semua gejala telinga dengung atau dalam bahasa medis kita sebut tinnitus itu adalah sebagai gejala dari kanker nasofaring? Ya belum tentu. Tapi gejala awalnya bisa seperti itu. Jadi ya jangan diremehkan. Ada keluhan mendengung yang istilahnya mungkin kok tidak hilang-hilang, padahal tidak pilek, tidak sedang ada kebiasaan tertentu yang mungkin sering menyebabkan misalnya dia tidak sering minum dingin, air es gitu, atau dia tidak punya sensitif atau alergi kok, tapi telinganya mendengung. Nah, itu harus dipastikan ada apa. Padahal meskipun di hidung, efeknya sampai ke telinga juga ya Bisa, dok ya? bisa, Oh, bisa, saya kira bisa. kalau yang kanker nasofaring itu mungkin pilek atau apa gitu, ternyata Iya, sampai ke telinga gejalanya juga. awal di situ. Nah, kalau dari kanker nasofaring itu bertambah besar, gitu ya, dari masanya atau benjolannya jadi bertambah besar, dia bisa mengarah ke hidung. Nah, kalau mengarah ke hidung, salah satu keluhannya bisa kayak orang pilek, kayak ada sumbatannya. Terus habis itu keluar lendir. Jadi kalau ada hidung itu ada suatu sumbatan atau ada suatu benda ya, kalau ada anak-anak kemasukan benda itu pasti keluar banyak lendir. Nah, jadi kayak ingus, kayak pilek dok satu sisi, tetapi sebenarnya enggak pilek dok. Tapi kalau pas dikeluarkan ingusnya kok kadang ada semburat darah. Nah, harus dipastikan ini kenapa, gitu kan? Oh, ada Gitu. darah mungkin. Sering karena namanya eh, benjolan yang tidak normal. Apalagi ini adalah suatu benjolan kanker, dia pasti akan ada yang namanya neovaskuler. Neovaskuler itu pembuluh darah baru. Jadi untuk menyuplai kehidupannya si kanker tadi dia perlu pembuluh darah. Dia akan membentuk pembuluh darah baru. Itu di luar pembuluh darah normal. Dan sifatnya pembuluh darah baru tadi biasanya rapuh. Nah, karena gangguannya itu memang di sel epitel atau di lapisannya luar sehingga pembuluh darahnya tadi tidak kuat, tidak seperti pembuluh darah kita yang normal. Dia gesekan, misalnya dia sisi, dia mungkin karena makanan terlalu panas, terlalu ini juga bisa menimbulkan keluar darah. Sisi gitu dikeluarkan itu juga bisa keluar darah. Nah, jadi rapuh, istilahnya memang rapuh, makanya dia mudah Cuma berdarah. pecah gitu ya dok. Walaupun mungkin tidak banyak karena pembuluh darahnya mungkin tidak yang besar. Nah, jadi tadi ya gejala dini bisa dihubungannya di telinga. Sekarang melanjut tadi ke gejala hidung. Tadi ya bisa hidungnya tersumbat, ada keluar darah dari hidung. Terus selain ini juga bisa ke mata. Ya, cuman kalau mata itu memang dia tidak secara, jadi dari dalam pertumbuhan tumor itu bisa keluar, bisa ke dalam. Nah, kalau ke dalam dia juga bisa mengganggu di persarafan mata. Jadi biasanya dia akan mengeluh pandangannya itu double, bahasa gampangannya gitu. Dalam bahasa medis kita sebut diplopia. Kalau kita cek biasanya gerakan dia misalnya kita cek pakai jari telunjuk terus kita arahkan, Bu diikuti ini ujung jari saya, terus disuruh mengikuti. Nah, nanti di salah satu mata yang berhubungan dengan sisinya, misalnya sisi kanan, pasti kelainannya juga ada di matanya yang sebelah kanan, seringnya seperti itu. Jadi biasanya ada gerakan
bola mata yang tidak bisa mengikuti. Misalnya harusnya kalau diginikan matanya ngikut Ikut geser. gerak itu enggak Nah, gitu. tetapi dia enggak, dia berhenti di tengah. Tapi kalau ke sisi satunya bisa. Nah, dengan adanya gangguan dari gerakan dari bola mata tadi menyebabkan kalau melihat sesuatu bayang. Ini lihat satu jadi kelihatan double. Misalnya mata pandangan double. Tuh, itu mata. Terus juga bisa ada keluhan yang di leher. Nah, keluhan di leher itu yang malah kadang seringkali kita jumpai di praktek karena dia ngeluhnya adalah kok ada benjolan di leher. Biasanya yang benjolan yang berhubungan dengan kanker nasofaring dia adalah di dekat rahang sini atau di sekitar telinga. Jadi kalau ada benjolan di sekitar situ dan mungkin ada keluhan yang berhubungan dengan tadi yang sudah disebutkan ya, baik itu keluhan di telinga, hidung atau apa. Nah, hidung, mata, nah itu jangan-jangan ini bisa salah satu tanda gejala dari kanker nasofaring atau tumor ganas nasofaring. Iya, lagi ya dok ya. Kalau untuk mungkin pasiennya udah curiga itu ya dok, ya, kira-kira tahap-tahapnya untuk pemeriksaan pasien yang dicurigai mengidap penyakit ini seperti apa ya dok? Ya, Mulai dari awal dulu. jadi dari awal tentu kita harus lakukan anamnesis ya. Anamnesis itu kita lakukan kayak wawancara, ditanya keluhannya itu bagaimana dari awal sampai akhirnya datang periksa. Setelah itu kita sudah tahu, termasuk kita harus tanya tadi berhubungan dengan riwayat. Tadi ada satu yang belum saya sebutkan ya, walaupun pada akhir-akhir ini tidak mutlak seperti itu. Jadi umur memang ada yang menganggap umur usia rentan terjadinya kanker itu di sekitar 30, 50 tahun. Tetapi kenyataannya pasien-pasien yang masih muda itu sudah ada, dijumpai ya. Tidak banyak, tetapi ada. Bahkan umur berapa belas tahun gitu, sudah ditemukan, sudah terbukti bahwa oh ini memang ada kanker nasofaring. Jadi tidak menutup istilahnya hanya di usia lanjut saja gitu, enggak. Ternyata usia muda bisa. Makanya kita harus betul-betul aware, kita harus betul-betul uh, harus sadar bahwa oh, penyakit ini bisa di usia dari anak-anak sampai usia lanjut. Oke, kembali tadi. Masalah apa yang langkah-langkah yang harus kita lakukan ya untuk memastikan. Pertama, setelah dilakukan anamnesis, kita lakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik kita lihat hidungnya, tenggorokannya, ya lengkap. Lalu kalau memang perlu kita lakukan namanya endoskopi nasofaring. Endoskopi nasofaring itu kita masukkan semacam kamera masuk ke dalam hidung untuk melihat di sisi nasofaring tadi. Apakah ada gambaran-gambaran yang memang dicurigai bahwa ini memang ada benjolan, penebalan, atau ada bentuk suatu massa di nasofaring tadi. Kalau sudah, misalnya dok memang ada gambarannya, apa yang dilakukan? Biasanya kita lanjutkan dengan dilakukan biopsi. Biopsi itu adalah pengambilan sampel di nasofaring tadi. Setelah diambil sampelnya, dikirim ke laboratorium patologi anatomi untuk dilihat. Ini apa? Apa betul ini adalah suatu sel tumor, tumor jinakkah, ganaskah, atau hanya sel radang misalnya. Itu bisa dilihat. Kalau memang sudah, prosesnya biasanya dilanjutkan, perlu enggak dilakukan pemeriksaan penunjang lainnya? Iya, pasti ada rangkaiannya. Ada lagi yang namanya CT scan nasofaring. Karena terkadang gambaran penampakan secara fisik dengan kamera kelihatannya enggak apa-apa, tetapi setelah dilakukan CT scan ternyata kelihatan penebalannya. Karena kan lebih detail kalau CT scan itu untuk nasofaring bisa kelihatan. Nah, jadi pengambilan sampel kadang kita juga harus lihat CT scan dulu. Jadi istilahnya perlu juga dilakukan. Nah, nanti kalau sudah hasil dari patologi anatomi atau pemeriksaan histopatologinya sudah tegak, muncul bahwa oh misalnya ini adalah kanker nasofaring tipe yang undifferentiated carcinoma gitu ya. Berarti sudah jelas bahwa oh ini sudah tegak. Ini namanya kanker nasofaring. Kalau awalnya ya kita hanya bisa bilang ya ini sebagai tumor aja karena belum tegak.
Tapi setelah muncul hasil histopatologi atau hasil patologi anatominya, sudah tegak bahwa ini nasofaring, kanker, sehingga harus dilakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui stadiumnya. Stadium itu ya bahasa awamnya tingkat keparahannya. Level-levelnya Dan gitu ya itu dok ya. akan mempengaruhi terapinya. Itu. Memang di Rumah Sakit Nganjuk untuk terapi kita belum bisa, tetapi minimal sampai mendiagnosa kita Sudah bisa. bisa. Iya. Dari awal pemeriksaan juga sudah bisa ya dok. Ya. Apakah itu juga sampai harus operasi juga dok? Operasi, nah sekarang ini terus berkembang. Kalau zaman saya pendidikan, istilah operasi untuk nasofaring itu tidak ada yang istilahnya khusus untuk mengangkat itu tidak. Tetapi hanya sebatas kalau karena tadi gejalanya kanker itu juga melibatkan kelenjar tadi ya. Kan ada benjolan di leher itu Iya. adalah berhubungan dengan pembesaran dari kelenjar getah bening yang di leher. Nah, pembesaran kelenjar getah bening tadi kalau sudah dilakukan modalitasnya itu kan satu adalah dilakukan radioterapi atau sinar bahasanya. Yang kedua dengan kemoterapi atau dimasukkan obat-obat sitostatika atau obat-obat untuk anti kankernya. Nah, yang ketiga, pada kasus-kasus memang bisa dilakukan operasi. Cuman pengembangan yang di akhir-akhir ini sudah ada pendekatan untuk pengangkatan kanker nasofaring tadi itu dengan cara dilakukan operasi. Cuman di Indonesia saya kira ya ini masih dalam proses pengembangan. Tapi belum 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 ya belum dok ya. sejauh itu. Tetapi sebenarnya kalau kita melihat dari sifat kankernya, bahwa kanker nasofaring itu dia itu radiosensitif. Jadi radiosensitif itu dia sensitif terhadap radioterapi. Oh jadi bisa dengan Ya, jadi radioterapi. dengan radioterapi itu sudah modalitas yang cukup bagus untuk bisa menekan atau melawan sel kanker nasofaring itu. Sehingga salah satu terapinya, ya walaupun belum bisa dilakukan di Rumah Sakit Nganjuk, itu adalah dilakukan dengan penyinaran atau radioterapi. Dan biasanya dikombinasi dengan kemo. Jadi tidak berdiri sendiri. Iya. Ya, Iya. dan itu juga tergantung dari stadium-stadiumnya. Nah, gitu. Kalau masih awal-awal ya nggak perlu sampai. Biasanya tetap dilakukan Oh tetap dilakukan. radioterapi. Iya, karena radiosensitif kan. Oh iya 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 iya. Karena dia radiosensitif berarti kankernya itu akan mudah mati atau hancur rusak dengan penyinaran. Dan sekarang teknologi radioterapi itu sudah betul-betul bagus. Dia betul-betul bisa selektif areanya. Oh, di nasofaring kedalamannya seberapa, butuh ketebalan seberapa itu bisa diatur. Sehingga harapannya efek-efek samping dari penyinaran itu Sedikit. bisa diminimalisir dan betul-betul bisa efektifkan ke area nasofaring itu. Kalau di kemo, nah kemo itu kan tahu sendiri ya, mungkin orang awam sudah banyak tahu, wah kalau di kemo nanti rambutnya Apa? rontok dan lain-lain. Ya memang itu efek samping. Tapi ya memang tidak bisa dihindari karena obat sitostatika, obat kanker tadi, kemoterapi tidak bisa selektif dia. Yang dihancurkan tidak hanya sel-sel yang istilahnya sel-sel kanker tadi, tapi sel-sel sehat pasti kena efeknya. Nah, itu tidak bisa dihindari. Tetapi kalau itu adalah istilahnya bagian dari terapinya, ya mau gimana lagi. Ya, istilahnya memang serba serba salah. Diberikan terapi, tetapi juga ada efek sampingnya. Tapi kalau tidak diberikan, pertumbuhannya pasti akan Lebih banyak lagi. lebih luas Lebih dan luas. lebih invasif, bisa mempengaruhi ke area sekitar. Padahal ini kepala posisinya. Di kepala macam-macam kan organ. Nah, gitu. Ya, Oke. ternyata sebahaya itu ya dok ya. Ini dok, kan seperti yang dokter sampaikan tadi bahwa ternyata untuk kanker ini sendiri tidak melulu menyerang orang yang lebih tua atau umurnya lebih tua ya dok ya, Hmm, muda juga bisa. hmm. Kira-kira upaya apa saja sih dok agar kita bisa terhindar dari penyakit ini? Ya, untuk menghindari ya tentu berhubungan dengan kita mengenali tadi faktor resikonya. Nah, faktor resiko misalnya berhubungan dengan penyakit virus. Ya, penyakit virus berarti daya tahan tubuh kita harus dijaga.
Ya, menjaga daya tahan tubuh tentu makan minum yang sehat, ya toh. Hindari tadi makanan-makanan dengan pengawet. Nah, sekarang makanan jajanan anak-anak itu kan sudah Iya, bermacam-macam jenisnya, pengawetnya, perasanya, pemanisnya. warnanya juga ya, Iya, Kak, ya. terus mungkin Bener kadar sekali. gulanya sekarang jajanan anak-anak itu tinggi-tinggi dan Iya, itu semua bisa berpengaruh gitu ya. Jadi ya mulai dengan diri kita dan keluarga kita untuk mulai makan minum yang sehat. Satu itu. Kedua, ya hindari hal-hal yang bisa menyebabkan tadi salah satunya misalnya masalah konsumsi ikan asin ya. Sekali waktu mungkin boleh lah. Tapi kalau tiap terlalu sering hari. tidak baik. Ya, semua itu kalau berlebihan tentu ada efek negatifnya. Terus habis itu masalah merokok. Ya, kalau bisa tidak merokok lebih bagus misalnya ya, yang sudah terlanjur itu. Kalau dulu merokok ya kalau bisa sekarang dikurangi. Kalau sudah mulai dikurangi ya syukur-syukur bisa berhenti. Ya, tidak mudah tetapi bisa kalau diniati. Minum alkohol, ya itu juga kebiasaan-kebiasaan yang tidak hanya itu berhubungan nasofaring, juga bisa ke laring. Gitu. Kalau di luar negeri, itu kanker laring, itu di dekat sekitar pita suara itu ya, itu banyak. Karena kebiasaan minum alkoholnya di luar Tinggi ya. negeri kan tinggi. Kalau di Indonesia, ya kasusnya ada. Tetapi apakah berhubungan dengan konsumsi alkohol? Ya juga bisa berhubungan, juga tidak. Jadi tiap daerah masing-masing. Nah, makanya minum alkohol, merokok ya, memang sudah Juga harus dihindari. dihindari. Betul, betul. Terus Ya, makan makanan sehat juga ya, Dok. makanan sehat, olahraga, tentu itu juga pengaruh. Daya tahan tubuh kita bagus, tidak mudah virus menyerang tubuh kita. Ya, salah satunya menghindari EBV kan. Epstein-Barr virus kan itu dari itu. Epstein-Barr virus itu dari air liur, dari kontak. Makanya daya tahan tubuh kita bagus ya, virus tidak mudah istilahnya berada di tubuh kita. Nah, gitu. Ya, singkat dan padat tapi jelas banget nih Dok hari ini. Kira-kira ada tambahan Dok kalau dari saya pertanyaannya sudah cukup. Mungkin Ya, ada yang mau disampaikan? Ada ya tambahan? yang perlu kita istilahnya Tekankan? ditekankan ya bahwa setiap keluhan-keluhan yang dirasakan itu ya. Tadi yang mungkin sudah saya sampaikan, gejala dininya itu cuman sederhana seperti telinga dengung, kadang hidungnya buntu dan lain-lain. Jangan sepelekan, lebih baik diperiksakan, dipastikan Iya. ini kelainannya apa atau gangguannya apa atau penyakitnya apa misalnya. Lebih dini bisa diketahui, tentu kemungkinan untuk bisa tidak muncul lagi ya setelah dilakukan terapi dan lain-lain ya, sehingga dia bisa bersih, ya besar kemungkinannya. Tetapi semakin istilahnya dia datang ke fasilitas kesehatan dengan kondisi sudah di stadium yang tinggi, stadium akhir misalnya, ya tentu proses terapinya akan semakin rumit dan istilah kalau dalam kanker itu ada untuk survival rate-nya 5 years survival rate. Jadi untuk bertahan hidup 5 tahunnya itu akan semakin kecil kemungkinan untuk bisa bertahan hidup. Itu akan lebih rendah kalau dia sudah terdiagnosa di stadium yang besar atau stadium akhir gitu ya. Biasanya sudah stadium 3, stadium 4 ya sudah. Berarti secara medis prognosanya kurang bagus sudah atau tidak baik lagi. Nah, patokannya kalau di dunia tumor kanker adalah 5 year survival rate-nya itu semakin kecil. Itu ya, makanya lebih baik periksakan. Saya kira di mana-mana fasilitas kesehatan kita sudah banyak ya alat-alat yang bisa untuk memeriksa, untuk pemeriksaan penunjang, CT scan, endoskopi di rumah sakit sudah semakin umum lah istilahnya. Sehingga harusnya sejak awal sudah bisa segera didiagnosa, sehingga kalau sudah bisa terdiagnosa, segera bisa dapat terapi, dan harapannya segera bisa dilakukan tindakan supaya dia bisa bertahan hidup lebih panjang. Iya, gitu.
Ya, Iya. Baik, dokter, terima kasih atas semua penjelasannya ya ya. Semoga sama-sama. bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya di rumahnya. Sampai jumpa lagi ya dok ya di topik-topik kesehatan yang lainnya. Ya, Semoga kita bisa berjumpa lagi ya. untuk memberi informasi kesehatan pada sahabat sehat semuanya. Saya Oke. izin menutup podcast ya dok ya. Ya. Baik sahabat sehat semuanya, itu tadi informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi sahabat sehat semuanya. Jika ada pertanyaan atau mungkin mau menambahkan seputar topik kita pada kesempatan kali ini, boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Mungkin berbagi pengalaman juga boleh tentang penyakit atau topik kita pada kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di topik kesehatan lainnya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSD Nganjuk, yes I care.